Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, saya Pak Lukman, ini Pak Raden dalam Omong Kopot. Baik Pak Raden, sore ini mau ngobrol apa kita? Mumpung ini. Sepertinya zakat itu menarik Pak Lukman, diobrolkan itu ya. Jadi kalau kita melihat ya penarikan zakat di desa-desa itu di kampung-kampung itu kan dikoordinir oleh sebelumnya ini ya Pak. Apa nih latar belakangnya kok bahas zakat ini bagaimana ini? Gimana? Iya kan nanti malam itu kan di musola saya itu kan mau ada pembaiatan amil zakat itu dan saya mengajak beberapa orang yang biasanya di musola itu mengkoordinir zakat di musola. Nah itu nanti malam itu mau dibaiat lagi. Nah tahun kemarin itu yang dibaiat itu cuma saya, tapi saya sekarang disuruh mengajak teman dan saya mengajak teman 5 orang. Itu intinya Mbak Romi. Satu desa berapa itu sebenarnya? Satu desa itu kan ada sekitar 10 musola ya. 10 musola dan satu musola itu sekitar 4 sampai 5 orang pengurus zakatnya. Masjid itu di kampung itu ada 3, tapi yang biasanya mengkoordinir zakat itu 1 di masjid besar ya, di masjid besar itu ada. Soalnya kemarin itu kami juga ini Pak Raden mengkoordinasikan yang di sini itu. Kalau di sini kemarin ada total itu 13 amil ya, sisi. Ya ada yang masjidnya sekitar berapa ya? 6 atau 7. Ini juga ada musola itu. Ya kalau setiap musolanya kalau di sini rata-rata 10 berarti. Ada yang 10, ada yang 6, itu ada yang 15. Oh iya gini Pak Lukman, maksud saya tuh kalau di desa saya itu biasanya tahun-tahun sebelumnya itu kecuali tahun kemarin ya, sejak tahun kemarin. Sebelum-sebelumnya itu biasanya dikumpulkan di balai desa. Cuman ada pedukuhan di sana yang agak mencil gitu sehingga ditaruh di balai pedukuhan. Jadi nah itu waktu masih dikoordinir di balai desa itu memang kita belum dibaiat, jadi belum dapat SK resmi dari lazisnya ya. Itu belum. Nah itu. Ya itu memang kalau kita lihat sejarahnya itu memang baru-baru ini ya, sekitar 2 bulan terakhir ini. Ya 2 tahun ya, meskipun undang-undangnya itu kalau tidak salah sejak 2011 Pak Raden. Jadi ini kan kalau saya tidak salah itu kan memang berangkat dari keresahan di bawah itu ya. Iya. Seperti kasusnya nikah dulu ya, ketika Mbak Wahab menetapkan waliul amri Abdurul Syauka. Jadi ya itu kan masalah di daerah itu dibawa ke atas itu jadi. Iya. Karena memang seperti misalkan di Fathul Mu'in itu saya sempat cek juga itu beberapa kitab yang lainnya, yang paling gampang mungkin di Fathul Mu'in itu memang pengertian amil itu kan al-amilu ya huwa ya, man ba'athahul imam ya, di akhir zakat begitu kalau tidak salah. Dan diperintahkan atau diutus ya. Yang diutus, kalau di situ pakainya diutus oleh pemerintah imam. Iya. Tapi kata kuncinya di situ. Ya cuma sejak dari zaman dulu itu kalau yang di masjid-masjid, di panitia di itu kan tidak ada penunjukan itu. Jadi secara mengangkat dirinya sendiri. Lalu kemudian di beberapa di antaranya kemudian mengambil bagian dari zakat itu atas nama musola, ya atas nama amil lah itu ya. Itu yang dipermasalahkan juga. Jadi, terus dari situ sampean tuh melihat bahwa zakat itu adalah pajak negara ya itu kan ya. Itu bagaimana itu kaitannya kira-kira dengan, jadi dulu saya membaca di majalah Aula tahun 90-an itu apa tahun 80-an saya lupa, itu ada namanya Masdar Farid Masudi itu di PBNU yang mengkorelasikan atau menyamakan mengkoherenskan antara zakat dengan pajak negara. Nah, kalau tidak salah ya dalam tulisan itu, mungkin saya bisa cek, saya masih punya arsipnya itu kesimpulan akhirnya itu seakan-akan mengatakan orang yang sudah bayar pajak itu tidak perlu bayar zakat. Jadi itu bagaimana?
Ya mungkin Oh, ya, saya menarik, tidak menarik. nyampe pada satu yang sebegitu ya. Nah, cuma begini dulu. Ya kita balik pada redaksi MUIN yang kemudian disahkan. Nah tadi orang yang ditunjuk oleh imam ya di Madinah dan beberapa kitab yang lain ya. Artinya begini ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan imam atau pemerintah ini kan sesuatunya berarti sifatnya skalanya itu Negara. ya negara, horizontal ya, kehidupan antar masyarakat bukan ibadah bukan Iya, ibadah Mahdoh. vertikal ya. Iya. Maksudnya, nah ini juga perlu kita bahas dulu pertama ya, sebelum nanti pada harusnya zakat itu bagaimana. Iya Pak Lukman. Karena bertahun-tahun ya sejak saya kecil itu zakat fitrah terutama ya itu iya ada betulnya, cuma semacam telah menjadi sebuah ibadah mahdoh begitu yang setara dengan sholat, puasa, dan seakan-akan dia tidak mencakup aspek-aspek sosial. Nah, gitu. Jadi hanya sekedar sebagai ritual begitu. Iya. Nah, Ritual. Itu entah itu kesan saya pribadi atau memang itu semacam itu kondisinya, tapi bagi saya pribadi kayaknya terutama zakat fitrah itu seperti ritual ibadah itu, meskipun prakteknya kan sebenarnya lebih daripada itu harusnya ya kan. Iya. Setidak-tidaknya kalau seingat saya di hadisnya Kanjeng Nabi itu pada saat hari raya itu tidak ada orang Islam yang kelaparan pada saat hari raya begitu. Tapi kan jelas itu motivasinya kan sosial itu. Itu yang pertama. Jadi ini tidak semata ibadah mahdoh antara seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga ada kebaikan sosial di dalamnya. Itu poinnya. Terus kemudian juga maksudnya begini, apakah zakat itu ibadah ritual atau ibadah sosial? Karena gitu Pak Lukman. Ya kalau khususnya zakat fitrah itu ada ritualnya memang karena berkaitan dengan pembersihan harta khususnya pada bulan Ramadan dan hari raya. Cuma kan juga menyangkut ada sosialnya, karena tadi itu minimal hari raya itu tidak ada yang kelaparan. Benar, tidak ada yang kelaparan, supaya tidak ada yang kekurangan ya. Ketika waktu, jadi maksudnya biar nggak minta-minta gitu. Iya. Jadi rupanya Islam itu ingin mengentaskan kemiskinan itu. Ya itu nanti. Iya, tapi ini kita fokus dulu ke zakat ya. Lalu kemudian buktinya apa nuansanya terjadi menjadi ritual? Yaitu ketika beberapa tahun terakhir itu kemudian dimunculkan adanya gerakan pengesahan amil syar'i ini kan pro kontra masyarakat. Ada yang ini terlalu ribet ini. Oh iya. Prakteknya di masyarakat itu pembagian zakat fitrah kan macam-macam. Ada yang satu RT itu sudah diratakan semua, sudah tidak lihat asnaf-asnaf itu. Ya saya tidak dalam posisi membetulkan atau menyalahkan, tetapi ketika kemudian ada pembaiatan atau penurunan SK lah, ini kemudian dianggap sesuatu yang kok kadek begini-beginian, padahal harusnya kan kalau memang itu adalah berkaitan dengan kepemerintahan ya wajar. Iya. Itu ya. Lalu kemudian amil ini kemudian saat ini saya setuju ketika ada undang-undangnya itu, saya lupa nomornya itu, yang menyatakan bahwa yang berhak pemerintah melakukan penunjukan ya, kepada beberapa kelembagaan. Yang pertama adalah Basnas, itu badan yang itu ditunjuk ya. Kemudian ada lembaga amil dan perorangan itu ya, untuk mengelola zakat. Lalu diturunkanlah menjadi lembaga-lembaga ya, kalau yang profesional itu kita sudah ada, misalkan Disabilillah itu kan ada. Lah khusus untuk yang masyarakat umum menyikapi praktek zakat fitrah, lalu kemudian NU melalui Lazisnu kemudian menetapkan atau melakukan gerakan jemput bola. Jadi siapa di kampung itu yang biasa membagi zakat, didata, dikoordinasi supaya mereka terdaftar sebagai amil, didaftar langsung diterbitkan ya, supaya nanti lebih aman dalam prakteknya.
Nah, namun kalau tahun ini lumayan, tahun lalu itu wah terutama masih ada pro kontra, itu ada yang apa ini begitu ya, terutama karena kondisi sosial politik kadang di setiap daerah itu tidak sama. Iya Pak Lukman. Itu latar belakang ya. Nah kemudian, kebetulan kalau kita pribadi ini kan selain di itu kita koordinasi masalah zakat juga ada koin ya. Jadi saya melihat gerakan-gerakan zakat, sodako yang dari masyarakat ini sepertinya harusnya itu lebih dari sekedar kegiatan sosial, tetapi juga ada suatu nilai plus untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara global. Nah itu ya, mungkin poinnya di situ ya. Sampai dulu bagaimana Pak Ratna? Ya bagaimana ya, jadi begini Pak Lukman. Kalau saya itu punya komentar begini, zakat itu, kalau komentar saya itu zakat itu begini. Jadi kalau Philip Hitti ini mengatakan ya, ada Philip Hitti itu mengatakan begini, ya Islam itu adalah agama satu-satunya yang hampir tidak memisahkan antara sesuatu yang bernilai ibadah dengan sesuatu yang sifatnya sosial ya. Di mana ada ibadah, di situ sosial juga dibangun. Di mana sosial itu dibangun, itu mengandung unsur ibadah. Itu katanya Hitti itu begitu. Jadi Islam itu agama satu-satunya yang tidak memisahkan antara amal sosial dan amal ibadah. Itu saya kira ada benarnya juga. Buktinya ya kalau kita melihat di dalam apa namanya, di dalam ayat Al-Quran misalkan mengatakan alladzina amanu wa amilus sholihat aqimus sholah wa atuz zakah. Nah itu ya itu mungkin bisa dijadikan premis-premis ya untuk memahami bagaimana sebenarnya zakat itu ya, bagaimana itu. Nah itu terus gini Pak Lukman, ada saya membaca dulu bukunya siapa itu namanya, Esposito ya, John L. Esposito, yang mengatakan bahwa rukun Islam itu kecuali satu, yaitu sholat, yang lain itu adalah ibadah sosial semua. Jadi puasa itu kan, kalau kita pikir-pikir gitu, puasa itu hanya untuk puasa itu hikmahnya adalah untuk merasakan bagaimana rasanya orang berlapar-lapar ya, orang miskin yang lapar. Zakat bagaimana kepedulian sosial, haji bagaimana persatuan dan kesatuan. Itu orang-orang barat itu menafsirkan begitu. Jadi kita memang wajar saja ya. Ya itu premis-premisnya itu mungkin yang bisa kita bangun dulu ya Pak Lukman. Nah, tapi saya setuju ya ketika tadi itu kalau Saman mengatakan bagaimana hubungannya pajak dengan zakat itu. Itu ya. Apa kita sudah bisa menginjak ke situ? Monggo. Jadi itu saya kira perlu dilihat epistemologinya ya. Kalau ada orang mengatakan ya, seperti beberapa tokoh itu mengatakan begini, sejak Nabi Muhammad itu ada di Madinah, maka setiap tindakannya dan setiap perkataannya itu adalah kebijakan negara. Itu berarti ya benar, zakat itu adalah kebijakan negara. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan Mu'ad ketika diutus ke Yaman itu dikatakan, Mu'ad sampaikan kepada orang Yaman bahwa saya menyuruh kepada beriman kepada Allah dan saya adalah utusan Allah. Kalau mereka sudah mau terima, sampaikan bahwa saya juga memerintahkan sholat. Kalau sudah dia mau sholat, sampaikan bahwa saya juga memerintahkan zakat. Itu kan bertahap. Nah itu bagaimana Pak Lukman? Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandangnya seperti Nurul Khalis Majid mengatakan begini, katanya Nurul Khalis Majid itu katanya gini, Nabi Muhammad membangun negara. Negara apa seperti negaranya Nabi Muhammad itu? Nggak ada. Nabi Muhammad itu bukan kepala negara, ya sudah kepala agama saja. Maka dari sudut pandang ini, maka setiap tindakan-tindakan Nabi itu tidak ada hubungannya dengan negara. Artinya agama itu terpisah dengan negara. Gimana Pak Lukat? Itu kita sampai menanggapi itu. Oh iya. Nah, Philip Hitti mengatakan itu ya, bahwa kalau Philip Hitti ini sama dengan Esposito tadi mengatakan begini, ketika Nabi masih ada, seketika Islam itu masih terbangun sebagai suatu negara, katanya Hitti itu, maka zakat itu menjadi suatu kewajiban negara. Tapi ketika negara ini sudah tidak ada, negara Islam itu sudah tidak ada, umat Islam itu membayar zakat itu dengan
sukarela kan gitu. Jadi ayo bagaimana sama menanggapi itu? Saya nggak bisa jawab, tapi cuman premisnya itu mungkin gimana merangkaikan apa menjadi suatu pemahaman yang utuh. Ya, yang pertama ini tadi ya tentang kepala negara itu ya, kalau menurut saya ya Nabi Muhammad itu ya kepala negara, ya kepala agama itu. Jadi kebijakannya itu tidak berlaku hanya untuk agama, tapi juga kemudian menjadi kebijakan negara. Kepala pemerintahan, iya, legislatif. Nah, sekarang kalau kemudian ada di tangan dia semua gitu ya. Iya, kalau disebut Nabi Muhammad itu hanya kepala agama, saat itu siapa kepala pemerintahannya? Ya, pikiran anunya begitu ya. Iya, sederhana ya. Ya makanya betul. Berarti kalau itu diterima Pak Lukman, kita bisa menerima bahwa zakat itu pajak negara. Gimana? Iya. Walaupun tidak dalam pengertian yang persis ya, tapi seingat saya itu kalau tidak salah itu kan ada zakat, ada jizyah gitu kan. Iya. Jadi pertama tentang istilah dulu, barangkali kan mungkin padanan kata pajak ini ya juga tidak bisa kita samakan persis dengan zakat, karena secara teknis ada pelaksanaan yang berbeda antara zakat. Tapi kan ada zaman dulu kan juga ada zakat, jizyah, pajak kepala. Pajak kepala kan, ya. Kalau zakat untuk orang yang Islam. Tapi kita lihat fungsinya. Menurut saya ada kesamaan antara pajak dengan zakat, jizyah itu ya. Yaitu fungsinya adalah sebagai salah satu modal untuk mengelola negara. Kan masuknya ke Baitul Mal. Oh iya. Baitul Mal itu kan perbendaharaan negara. Kalau zaman sekarang ya Bulog. Bukan ya? Kementerian Keuangan di BI, Kementerian Keuangan itu. Iya, Kementerian Keuangan. Sekarang lagi hangat untuk ngomong pajak itu. Makanya Kementerian Keuangan dulu ya pernah disindir oleh siapa, Yusril kalau tidak salah. Ketika Bu Sri Mulyani katanya mau mengkoordinir zakat itu kan. Jadi Pak Yusril bilang gini, kalau urusan uang saja mau diambil Islam. Kalau yang lain-lain gimana? Ya itu nanti ya, itu politiknya nanti ya. Tapi begini ya. Tapi kita lihat dulu, menurut saya ada kesamaan antara zakat dengan pajak dilihat dari fungsinya. Bahwa zakat itu kemudian digunakan sebagai salah satu modal untuk mengelola negara. Ya, ketika dia dimasukkan di Baitul Mal. Nah, tetapi ada perbedaan colok ya. Karena zakat ini peruntukannya sudah pakem, tidak bisa dia, yaitu asnaf itu kan. Oh iya, asnaf ya. Jadi menjadikannya juga berbeda dengan pajak itu jadi ada sudut pandang yang sama, ada sisi sama, ada yang berbeda juga ya. Meskipun asnaf itu kalau kemudian kita perdalam ya kan itu juga menyangkut kesejahteraan sosial. Jadi ada perhimpitannya juga. Pajak pun juga idealnya kan begitu ya. Iya, pajak itu untuk fasilitas umum kalau di sini. Iya, untuk ya tidak hanya itu ya untuk membiayai negara. Iya. Gajinya ASN kan banyak itu, selain pembangunan fisik. Iya. Kemudian menjadi salah satu modal yang kemudian dijadikan BUMN ya. Iya, artinya begini, ada kesamaan fungsi tapi prakteknya tentu jauh berbeda. Tadi misalkan zakat itu ditasarufkan langsung pada asnaf. Kalau zakat prakteknya zaman sekarang ini kan masuk ke negara, di negara kemudian dijadikan APBN. Digunakan untuk membiayai APBN. APBN itu kan menyeluruh sekali, itu komprehensif sekali, itu mulai dari urusan pokoknya anggaran pemerintah itu mulai dari yang masalahnya di zaman Nabi biaya penyelenggaraan negara tidak semuanya dibiayai oleh zakat, kan begitu ya? Iya ya, tadi ada jizyah, bahkan kalau gaji ASN kalau di sana itu pakai ghanimah itu, jadi ghanimah dibagi-bagi. Ya, artinya begini, barangkali ya mungkin kalau zaman sekarang ini pajak itu kan, tapi saya tidak bermaksud menyamakan ya, ini karena dianalogikan. Jadi kalau pajak itu sekarang kan ada pajak bumi bangunan, ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak pertambahan nilai. Zaman itu tidak ada pajak, tapi ada ghanimah, ada jizyah, ada zakat. Nah mungkin itu bentuk-bentuk pajak zaman dulu. Zaman dulu ya. Nah kalau begitu kita membedakan antara zakat dengan pajak.
Iya, ya harus pada akhirnya kalau zaman sekarang kalau saya tetap harus membedakan karena berbeda. Jadi zakat itu ya memang dia itu kaitannya dengan kesejahteraan sosial, tapi juga tadi itu meskipun begitu dia tidak murni sosial karena juga ada ibadahnya itu. Ya. Iya, sehingga ya. ada misalkan ada ikatan-ikatan tertentu, misalkan asnafnya tidak bisa kita diundang-undang. Kalau pajak itu kan pengaturannya kan melalui undang-undang. Jadi berbeda. Kesamaannya adalah kedua-duanya itu memang adalah sebuah kebaikan sosial yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan sosial dengan jalannya yang sudah ditata. Kalau zakat melalui aturan syariat, kalau zakat kalau pajak tentu melalui undang-undang. Ya itu berbeda. Iya, berbeda ya. Jadi bagaimana kalau sekarang misalkan ya di masa imperium yang sudah habis ya, kita sudah nation state, sudah agak negara dan bangsa begini, tapi Islam itu seluruh dunia itu tetap aja dengan sukarela membayar zakat. Ini kita masuk kepada bab yang lebih produktif ya. Sekarang pertanyaannya, sekarang PR-nya adalah ketika zakat itu tidak hanya mencakup ibadah individu tapi juga ibadah sosial, bagaimana dimaksimalkan fungsi zakat itu supaya dia tidak sekali bar selesai, begitu maksudnya gitu. Jadi bagaimana zakat itu dikelolakan supaya zakat ini tidak hanya sekedar sesuatu yang sifatnya sukarela seperti orang iuran, tapi dia juga bisa dikelolakan menjadi kesejahteraan sosial yang sifatnya kontinu, berkelanjutan, terprogram begitu. Iya. Sebenarnya juga sudah banyak yang melakukan itu. Iya. Nah, cuma mungkin kita perlu membahas ini karena mayoritas masih belum berpikiran sejauh itu mungkin. Jadi kalau dipandang dari sudut pandang apa ya? Lah terus masuk di mana itu Pak Lukman? Pengelolaan zakat itu seperti Lazis yang mendapatkan SK dari anu itu. Jadi hukum SK-nya itu apakah maslahah mursalah atau apa begitu kan? Kalau maslahah mursalah itu kan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman sekarang, tapi mendukung agama, kan begitu kan ya? Ya. Tapi kalau zakat ini, SK ya, sebagai anu zakat itu. Karena kalau zaman dulu zakat masuk baitul mal. Sekarang kan sudah tidak ada baitul mal. Ya, SK itu menjadi suatu ijtihad kita ya. Begini ya kan, daripada zakat itu hanya masuk ke panitia sekali selesai, bahkan dengan beberapa resiko yang ada, misalkan pendistribusiannya dan lain-lain, maka kemudian kita progres dengan adanya undang-undang tentang amil. Nah, setelah amil ada, ya uang itu masuk ke dalam pengelolaan amil itu. Tinggal kemudian menjadi PR bagaimana amil ini kemudian bisa mengelolakan agar zakat-zakat ini bisa lebih produktif. Ya ini kita lebih luas ya. Hanya kemudian kita tidak terbatas pada zakat fitrah. Iya. Pada zakat mal juga ya. Iya. Kita perluas ya pembahasannya. Kalau zakat fitrah kan sudah jelas, waktu pembagiannya pun sudah ditentukan, sehingga memang kalau zakat fitrah lebih condong ke ibadahnya walaupun ada sosialnya, tapi ada tingkat waktu yang tidak bisa kita langgar ya. Dan orientasinya kan memang kesejahteraan sosial khusus pada saat hari raya gitu. Filosofinya itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial di hari raya itu. Minta di hari raya. Ya, di hari raya itu Islam itu benar-benar terjaga kehormatannya dengan tidak ada orang yang meminta-minta begitu ya. Begitu ya. Nah, tapi kalau bicara zakat mal karena SK Lazisnu itu misalkan berlaku kan 6 bulan. Nah, setelah zakat fitrah kan SK masih berlaku. Bisa saja sebenarnya kemudian amil itu menerima zakat mal. Oh iya. Ya cuman masalahnya kesadaran zakat mal itu sendiri ya perlu disadarkan Pak Lukman. Karena kan harta itu kan harus diaudit ya. Nah sekarang permasalahannya di masyarakat itu, gimana kita mau mengaudit hartanya orang? Biasanya orang kan sensitif kalau urusan uangnya. Ya jangankan zakat Pak Raden, pajak saja kan sifatnya kan masih begitu, melaporkan. Oh iya, melaporkan kekayaannya. Iya, jadi jangankan zakat, pajak saja sifatnya juga masih ada kesadarannya gitu. Kecuali kalau korporasi.
Itu saja masih diakali. Iya. Yang sekarang populer itu ya. Wah, ini jadi thumbnail nanti itu. Iya, Jangankan iya, zakat itu, pajak saja bisa diakali. Oh, Iya, iya. enggak ya gitu. Iya, jadi ya bisa saja. Ya, kalau saya terbalik Pak Lukman, jangankan pajak, zakat saja juga bisa diakali. Apalagi pajak, iya ya. Jadi ya, Enggak lah. zakat mal itu ya. Misalkan orang mau ngakali zakat mal itu begini. Nah, saya misalkan punya harta sudah wajib pajak. Saya setahun kurang sehari, saya pindah namakan kepada misalkan keluarga saya yang lain, anak saya atau siapa. Ya saya nggak wajib pajak, tidak ada setahun, tidak ada haul. Yang keluarga saya juga tidak ada pajak karena juga belum megang setahun. Tapi kan kalau dalam hadis mengatakan istafti kolbak, jadi tanyakan pada hatimu. Jadi ya kalau pegawai-pegawai pajak itu juga tanyakan juga pada hatimu juga, bagaimana itu caranya. Jadi itu menurut saya itu begitu, karena dimanapun hukum itu kan legal formal ya, sehingga bisa saja kalau mau memungkinkan ada apa ya istilah celah-celah untuk diakali lah, bahasanya mungkin diakali. Tapi kita berbicara ini ya, waduh kita ke pajak ini jadinya ya. Iya. Tapi kalau angka 300T itu ya meskipun itu belum jelas ya, artinya yang saya dengar itu kan disebut pencucian uang kalau dia berasal dari kejahatan. Kalau dia punya investasi banyak tapi memang itu hartanya sendiri, warisan ya tidak masalah. Tidak masalah ya. Disebut pencucian uang kalau itu hasil dari misalkan itu korupsi atau penggelapan apa. Iya itu jadi. Nah itu belum jelas angka 300 sekian T itu. Tetapi yang menarik adalah barangkali anggaran satu kementerian itu tidak sampai 100T itu. Oh iya. Bagaimana tuh memperkirakannya itu? Ya sebenarnya saya ada informasi itu ya, tapi saya tidak tahu apa perlu di. Tapi maksudnya begini ya, itu kan jumlah yang sangat besar sekali ya. Andai kata memang betul 300T itu, ya itu menjadi suatu hal yang luar biasa sekali. Ya 300T. Tuh. Tapi kaitannya dengan apa namanya itu? Oh iya, dengan masalah pajak itu, maksudnya pegawai pajak itu gimana Pak Lukman? Oh iya. Oh Pak Mahfud MD itu ya? Ya kan begini Pak Raten. Iya. Saya kan belum paham itu. Ya enggak, saya kan hanya dengar sekilas saja. Ya, saya juga tidak mengikuti 100%. Cuma yang saya tangkap, ya itu kan gara-garanya Rafael Alun itu. Oh iya. David. Kemudian David. Kemudian dia ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa. Oh iya. Lalu kemudian Pak Mahfud itu ya dalam rangka mendorong itu menggiring isu opini. Iya, bukan menggiring opini ya. Mungkin lebih tepatnya saat itu mengemukakan itu di publik sebagai kapasitas bahwa ternyata itu sejak 2011 sampai 2023 PPATK itu pejabat PPATK itu pejabat apa namanya itu? Pejabat. Ya pokoknya bagian mengaudit itu ternyata melaporkan ke Kementerian Keuangan sekian transaksi yang dijumlah 300T itu yang oleh Kementerian Keuangan kemudian tidak dianggap, menurut saya ya pemahaman saya tidak ditindaklanjuti sehingga bahasanya ada transaksi 300 yang mencurigakan itu karena tidak ditanggapi itu. Loh, kaitannya dengan kan banyak pegawai pajak yang kena. Sri Mulyani juga repot-repot apa? Iya, karena begini. Kan dicurigai pencucian uang. Pencucian uang itu sumbernya dari mana? Beberapa diantaranya itu dimungkinkan adanya ya tadi penggelap, apa istilahnya ya? Saya ini seorang wajib pajak, saya punya korporasi perusahaan besar, pajak saya harusnya misalkan 10T, sampai pegawai pajaknya, sampai hitungkan ini, bisa daripada saya bayar 10T. Bayar saya akan dengan caranya menghitung ya seperti satu haul zakat tadi itu supaya saya hanya bayar misalkan 2T wis, tapi 1T nya saya
buat si penghitung. Iya. Oh begitu ya. Ya saya kan hanya mendengar seliweran saja. Jadi tahunya cuman Pak Mahfud MD bilang, terus Pak Bu Sri Mulyani mengatakan begini, ada David, kasus David sama siapa tadi? David yang Rafael ya itu Mario Dandi. Iya. Ya begitulah Pak Lukman ya. Tapi enggak, maksudnya tadi itu kan kita bilang antara zakat dan pajak itu ya. Ada kesamaan dan ada perbedaannya itu ya. Nah, tapi di sini barangkali mungkin hal yang menarik untuk perlu kita pesankan adalah itulah saya kira kembali ke pembicaraan awal kita itu. Itulah kenapa amil itu harus mendapat penunjukan dari pemerintah. Karena hal-hal yang berkaitan dengan penggalangan dana dari masyarakat itu rentan sekali dengan penyelewengan. Iya. Tetapi bagaimana Pak Lukman? Ditunjuk oleh pemerintah dengan kaitannya lembaga-lembaga amil yang swasta ini. Kan dia itu sebenarnya kan tidak ditunjuk. Ya, diberi izin. Diizinkan, bukan ba'asa tapi udzinalahu. Jadi ya itu kalau itu kita menjadi hybrid ya, penafsiran ya. Iya. Penafsiran hukum. Karena kalau ditunjuk itu pemerintah berkewajiban pula dengan segala bentuk menunjukkan itu, seperti penganggaran ya, pendanaan. Tapi kalau dalam Islam kan biaya amil zakat itu kan sudah ada ketentuannya Pak Lukman, sekian persen itu kan diambil dari zakatnya itu dari zakat itu sendiri kan, bukan dari dibayar pemerintah. Kalau sekarang kan ya itu kan kita sebut hybrid karena di undang-undang kan kita juga mengadopsi bahasa hukum kita juga itu. Maksudnya ditunjuk itu dalam bahasa hukum kita. Iya. Kalau dan pemerintah menunjuk itu ada konsekuensinya untuk menganggarkan penganggaran juga ya. Kalau diberi izin itu tidak itu. Yang swasta ini diberi izin, yang negeri yang ditunjuk negara itu seperti Basnas itu ya, itu ada anggarannya, begitu ya Pak? Ya begitu. Ya. Nah kalau begitu berarti perlukah ada Dirjen Pajak di samping ada Basnas? Kalau Dirjen Pajak kan sudah ada memang. Iya kan ada. Dirjen Pajak ada, satu sisi Basnas ada. Nah, dulu Bu Sri Mulyani mengatakan ingin mengkoordinir katanya, mengkoordinir zakat. Itu kan. Padahal negara sudah menyediakan sendiri tempat mengkoordinir zakat itu dalam Basnas itu. Kalau dulu kan belum ada mungkin. Oh ya mungkin ya belum ada. Belum ada. Sekarang ya sudah ada Basnas. Kalau Basnas itu ya meskipun ditunjuk negara tapi independen sifatnya. Dia tidak di bawah kementerian kalau tidak salah begitu ya. Iya di bawah kementerian. Badan ya seperti Badan Penanggulangan Terorisme atau apa? Iya, statusnya dalam negara kita itu istilahnya ad hoc ya. Ada di dalam di bawah Kementerian Agama ya Basnas itu ya. Nggak tahu juga. Atau badan seperti KPK itu enggak ya? Iya. Kalau bisa saja itu sendiri, cuma lembaga dia negara berkoordinasi ya dengan kelembagaan yang terkait. Ya itu ya ribet ya, tapi kalau menurut saya ya Pak Lukman, apakah sama pajak dengan itu? Kalau kesimpulan saya ini ya, kalau apakah sama antara pajak dengan zakat itu kembali lagi ke epistemologinya itu tadi. Kalau dianggap bahwa Nabi itu adalah pemimpin pemerintahan, pemimpin negara dan pemimpin agama, maka itu ya kebijakan negara. Tapi kalau kita mengikuti Nurul Khalis Majid yang mengatakan bahwa negara Islam yes, negara Islam no, itu menurut saya menjadi tidak ada lembaga negara. Maka ketika umat Islam itu membayar zakat secara sukarela itu menjadi benar karena memang itu ada mampu ibadahnya gitu loh dengan jadi itu dan itu dikoordinasi negara ibadah. Saya kira memang Nah ini menarik juga di bukunya itu tentang 3 spektrum pluralisme gitu. Bukunya siapa itu? Saya lupa itu. Yang mana ia mengkategorikan seperti tokoh Nurul Khalis Majid itu sebagai pluralisme yang paling inklusif, paling terbuka ya. Dimana
dalam buku itu dinyatakan bahwa dia sampai menyentuh akidah gitu, misalkan menganggap semua agama sama dan sebagainya. Iya. Termasuk pemisahan sekularismenya setidaknya terpadu dengan sekularisme, yaitu pemisahan yang tegas antara agama dan negara ya. Gitu, ya. Oh iya, ya tegas sekali, sudah jelas itu sangat Ya, terpisah kan gitu kalau ya, terpisah. menganggap bahwa Nabi Muhammad itu tidak membangun suatu negara ya. Iya. Nah, itu jadi tapi saya landasan yang sangat kuat kok, itu landasan orang yang mengatakan bahwa agama Islam Nabi Muhammad itu bukan pemimpin negara, tidak membangun suatu negara, karena tidak ada bentuk suatu negara ketika Nabi Muhammad itu masih hidup. Itu sangat kuat tuh landasannya, cuman saya tidak membaca semuanya. Tapi kalau dari sudut pandang yang ini, dari sudut pandang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpin negara, sehingga dengan demikian zakat itu adalah pajak negara, itu kuat juga. Karena maksudnya begini, ketika Nabi Muhammad hijrah, dia membangun suatu komunitas dengan dilandasi oleh Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah inilah konstitusinya, itu begitu, kan. Sehingga karena di situ sudah ada konstitusi, sudah ada masyarakat, sudah ada batas-batas, sehingga itu sudah layak dikatakan sebagai negara. Karena gitu. Jadi ya, ini nggak kembali, ini lebih luas ini, kemudian menjadi definisi negara itu nation state. Ya, nation state ya. Karena jadi, begini kan ya, bukan kehilafahan tapi nation state itu ya. Jadi siapa waktu di zaman BPU PKI itu siapa ya? Tokoh Islam itu mengatakan ketika apakah negara kita republik, apakah negara kita kerajaan, itu para tokoh-tokoh Islam itu musyawarah begini katanya, kalau kita melihat di zaman Rasulullah sampai dengan Khulafaur Rasyidin, maka kekhilafahan di zaman dulu ya republik ini, katanya gitu. Republik ini sudah mencerminkan kehilafahan di zaman dulu, katanya saya gitu. Kembali dulu pada tadi itu tentang apakah Nabi Muhammad mendirikan negara atau hanya sekedar agama. Iya, kita lihat konteks kesejarahannya. Memang bentuk itu kan belum ada sebelumnya. Kalau kita itu ya misalnya di Hiti saja itu, sebelum ke masa hijrah itu di Jazirah Arab itu tidak ada negara, tidak ada kerajaan. Yang ada adalah suku. Jadi komunitas. Jadi mereka memang tidak ada konstitusi, undang-undang itu. Yang ada adalah hukum yang disepakati antar suku. Itu pun bukan kesepakatan yang mengikat. Dan itu bukan kesepakatan yang sifatnya konstitusional mencakup aspek yang sangat rigid, tidak, tetapi aja semacam tradisi atau adat yang jadi kehidupan yang masih sederhana lah ya. Sederhana. Jadi kan misalkan karena secara geografis memang wilayah Jazirah Arab itu ya bukan suatu daerah yang subur. Jazirah Arab Utara maksudnya ya, karena ada utara ada selatan. Kalau yang selatan sudah subur, sehingga tidak memungkinkan membangun sebuah bentuk komunitas yang menetap itu. Ya, nomaden ya, nomaden. Iya, jadi sifatnya nomaden ya, berpindah-pindah tergantung adanya wadi, sehingga selama bertahun-tahun mereka kehidupannya ya bersuku-suku. Makanya kalau kita hidup di masa itu, yang bisa melindungi kita itu ya suku kita. Makanya ikatan darah, kemudian ikatan kesukuan itu sangat kuat ya. Karena ya itulah yang bisa melindungi kita ya, secara komunal. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dan gelandangan di masa itu adalah orang yang dikeluarkan dari sukunya. Ya itu makanya tidak bisa karena tidak bisa ke suku lain gitu. Nah, jadi relevansinya seperti itu. Nah, lalu kemudian hula'a itu atau sula'a itu apa di dalam bukunya istilahnya di dalam Khalil Abdul Karim itu ada kok di hegemoni Quraisy. Jadi itu ibarat orang tidak memiliki warga negara Nah, tapi begini, saya ingin membahas tadi fokusnya ke bentuk negara tadi itu. Nah, begitu Nabi itu berhijrah ke Madinah, kan berusaha untuk berevolusi, meninggalkan sistem ini dengan cara mempersatukan antara muhajirin dengan ansor, dipersatukan sehingga kemudian tidak ada lagi ikatan suku. Yang ada adalah ikatan agama yang menurut saya ya plus ikatan negara, kebangsaan negara. Jadi Nabi ingin membangun sebuah kebangsaan yang tidak lagi hanya berbasis pada suku. Kalau yang dipersatukan itu kan suku ya. Suku. Yang kedua adalah agama. Yahudi yang di suku ini, Nasrani yang di suku ini, itu kan dipersatukan semua. Ya, Bani Quraidah ya.
innahu ummatan wahidah. Nah, Nah, musyrik keluar dari Islam waktu itu, murtad keluar dari Islam itu berarti keluar dari itu, kalau diperluas kan begitu Lukman. Ya, jangan terlalu luas, tapi kita membatasi dulu. Dan saat itu, setahu saya itu di Madinah itu ya tidak ada sistem yang mengatur kehidupan komunitas itu kecuali Madinah itu. Oh iya. Barangkali mungkin ya kalau kita sandingkan definisi negara saat itu dengan saat ini tentu ada perbedaan. Ada perbedaan juga, ya ya. Tapi kalau dia fungsinya lagi-lagi ya Madinah yang didirikan oleh Nabi itu ya berfungsi layaknya negara meskipun ya tidak sama lah itu sistemnya, tidak sama dan sebagainya. Iya. Jadi Nabi ya tidak semata-mata membantu negara. Buktinya apa? Kalau hanya sekedar agama kan tidak perlu kemudian melakukan penguasaan. Iya. Tidak perlu ada dalam tanda petik perang dan sebagainya. Kalau hanya sekedar dalam tanda petik sekedar agama itu. Iya. Ya, perang itu karena Nabi juga sebagai politik jenderal perang dan sebagainya lah, jadi memegang semua sudah ya urusan kita agama. itu menurut saya pendapatnya di situ. Jadi Nabi itu ya pemimpin negara ya pemimpin agama. Tapi kita kan mendua Pak Lukman kalau begitu. Bagaimana di satu sisi kita itu mengatakan bahwa katakan Nabi itu pemimpin agama, pemimpin negara. Tapi zakat ini, nah kenapa kok beda sebagai zakat? Karena yang bisa melakukan pemimpin agama dan negara dalam satu individu yang sempurna itu kan hanya Kanjeng Nabi. Nah terus begitu turun, apalagi masuk ke zaman Muawiyah, Abbasiyah, tidak ada seorang pun yang memiliki kapasitas untuk memimpin agama dan negara sama-sama. Akhirnya terjadi degradasi, pembisahan, pembelahan, dan itu kemudian hingga nyampe ke sekarang kita potong saja. Tidak bisa situasi kita sama dengan itu. Iya. Nah zakat ini, itu ibadah bagi pribadi-pribadi. Sekarang mau kita masukkan ke pribadi atau sosial kan begitu ya? Lah iya itu. Oke, ya. Itu masuk tadi dalam agama dan ataukah itu hanya negara kan begitu Pak Lukman ya? Untuk menjawab tadi apakah pajak dengan ini kan? Kalau saya begini Pak Raden ya. Iya. Kalau yang negara kan sudah ada pajak. Ya sudah biarkan pajak itu sebagai kewajiban negara. Dan jadi, ketundukan terhadap konstitusi wa ulil amri minkum ya. Iya. Sudah biarkan pajak itu di segala keselewengannya dan sebagainya, tapi itu dibutuhkan dalam rangka untuk mengelola negara, membiayai APBN. Dan saya kira itu lebih leluasa karena pajak kan tidak ada berkaitan juga dengan misalkan kalau zakat kita sama dengan pajak lah, zakat sendiri kan ada aturannya itu asnaf itu. Sementara pengelolaan negara tidak sesimpel zaman dulu. Nah sekarang ini kan harus membiayai perusahaan yang didirikan, membayar dan sebagainya. Sudah pajak biarkan sudah. Nah sekarang zakat. Nah zakat ini yang itu urusan negara ya. Ya sudah pajak biarkan. Jadi saat ini posisinya kita bedakan antara zakat dengan pajak. Nggak sama dengan ya jelas tidak sama. Wong individunya saja sudah berbeda. Kalau fungsinya sama barangkali ya. Ya. Nah sekarang kalau zakat, karena jadi kalau dulu itu hanya dianggap zakat fitrah misalkan hanya dianggap sebagai ibadah pribadi, tapi kan ngeman karena dia juga ada penghimpunan materi. Nah, ini kan kalau hanya sekedar satu breng dan balik lagi kan eman. Bagaimana kalau zakat itu dikelolakan juga? Maka harusnya zakat ini bisa berkontribusi positif setidaknya pada komunitas muslim yang ada di satu daerah tertentu. Jadi bagaimana zakat ini kemudian selain menunaikan tugasnya sebagai ibadah pribadi sudah selesai, bagaimana zakat ini kemudian juga kita jadikan sarana untuk membangun perekonomian, kehidupan sosial, perekonomian yang lebih mapan setidak-tidaknya di satu komunitas tertentu. Nah, misalkan ya dalam konteks realita ini saya ngomongnya praktik saja ya berarti ya. Maksudnya begini. Saya tidak menariknya pada hal-hal sifatnya filosofis landasan-landasan. Tapi saya masuknya pada ruang praktek. Kita lihat ya di sebuah desa atau kecamatan coba. Sokongan ekonominya ya pertanian ya jelas ya sokongannya dari pertanian. Kemudian kalau di daerah seperti yang semi perkotaan
di mana sebagian masyarakatnya sudah tidak ke kebun, tapi sebagian sudah mulai menjalani kehidupan ekonomi modern seperti berdagang, kemudian profesi dan sebagainya. Yang saya lihat satu kendala utama dari masyarakat berarti dia ingin berwirausaha entah apapun jalurnya itu di permodalan. Jadi sebenarnya kalau satu desa digantungkan modal dan masyarakatnya bisa memutar, maka sebuah ekonomi daerah akan berputar. Nah, selama zakat ini diperuntukkan untuk itu. Nah, kalaulah tidak zakat fitrah tapi zakat mal. Zakat produktif lah ya. Jadi zakat yang diproduktifkan iya. ya bisa itu ya. Tapi masalahnya zakat ini juga zakat mal juga ada asnafnya ada juga asnafnya ya. juga ya. Bisa juga itu diproduktifkan kepada ya amil itu. Amil ya. Iya. Ya, jadi tetap sekian persen dibagikan fakir miskin secara langsung. Oke. Tapi yang jatahnya amil dia dikelolakan, dikaryakan. Zakat produktifnya yang jatahnya amil ini ya. Iya, yang diproduktifkan. Bagaimana kalau seperti itu? Ya bisa saja Pak Lukman. Toh itu juga sudah tersalurkan. Karena begini, kan kalau dalam fikih itu orang yang sudah menyalurkan zakatnya kepada amil itu sama juga dengan sebagai sudah menunaikan zakat. Iya kan. Tapi kalau hanya panitia, orangnya yang sudah berzakat sudah selesai. Tinggal sudah selesai. Amilnya ini kan. Tinggal amilnya ini pengelolaannya bagaimana? Kepada asnaf berapa persen, sekian persen ini diproduktifkan kan begitu ya? Iya Pak Lukman. Jadi kita intinya kan sepakat ya bahwa sebenarnya SK amil ini atau pembaiatan amil dan sebagai SK amil itu adalah suatu bentuk maslahah mursalah ya, yang mungkin itu tidak ada, bukan mungkin ya, memang tidak ada di dalam SK itu, tidak ada di dalam zamannya Nabi, tapi itu mendukung agama kan begitu kan ya? Ya pengorganisasian zakat fitrah ini adalah suatu bentuk maslahah mursalah yang tidak ada di zaman dulu, diadakan di zaman sekarang karena mendukung terlaksananya rukun Islam kan begitu ya Pak Lukman ya? Dan berpotensi meningkatkan kualitas pengelolaan zakat yang awalnya mungkin hanya dianggap sebagai peribadatan murni individu ya. Sekarang bisa menjadi sosial ya. Bahkan ke depan kalau bisa dikaryakan lagi melalui amil inilah kita bisa mendorong keterlaksanaan zakat mal yang saat ini itu sebenarnya kita nggak tahu ya. Satu kampung itu yang bayar zakat mal berapa ya kan ya. Juga kan kalau ada lembaganya kan enak. Dan kalau ada satu pelanggan ibaratnya dalam satu desa ada 5 orang yang setiap kali membayar zakat mal kan enak, berarti setiap tahun berarti bisa dijujuk gitu. Iya, dijujuk ya. Dan juga saya melihat Pak Lukman selama 3 tahun lebih ya, sejak 2011 saya kan sudah berkecimpung di kampung itu, di musola saya mengkoordinir zakat itu kan mulai tahun 2011 tuh. Memang masyarakat tuh bertanya, apakah lazis ini tugasnya hanya zakat fitrah saja? Ya. Terus ada yang rada ngerti di masyarakat tuh yang mengatakan begini katanya, sederhana tapi menurut saya bagus juga orang ini. Bilang begini kepada saya, lah terus misalkan ada orang mau zakat mal, katanya, lah terus saya harus kemana? Gitu katanya gitu. Jadi kan kita bisa arahkan saja. Oh ini loh, kalau di kampung sini ada lazis. Jadi silahkan jenengan laporkan bagaimana hartanya mau dihitungkan, apakah jenengan sudah wajib zakat apa enggak? Yang berdagang apakah sudah wajib zakat apa enggak? Silahkan, ini lazisno yang menghitung kan gitu ya. Jadi ya itu nanti menjadi sangat efektif itu. Efektif ya. Nah, lazisnu sendiri nanti bisa turun ke bawah untuk pembinaan zakat secara proaktif. Ya, bagaimana menghitung zakat perdagangan. Misalkan bagaimana zakat profesi itu dihitung ya. Itu kan masyarakat tuh sebenarnya ingin tahu praktisnya. Saya ini sudah wajib zakat apa enggak? Dan begini juga terus sebenarnya. Saya itu kalau sudah wajib zakat, mau zakat kemana mau bayar? Ya. Dan berkaitan dengan fikih seperti ini masalah metode saja ya penyampaiannya. Kadang-kadang masyarakat itu bingung karena apa yang ada di kitab itu tidak berusaha kemudian diterjemahkan dalam format yang lebih bisa difahami zaman sekarang. Maksudnya begini, zakat fitrah saja itu ya memang kalau kita disuruh metani kitab-kitab itu orang umum ya pusing. Tapi kalau kemudian sudah jadi buku panduan praktis, lihatnya enak sudah. Iya betul. Zakat mal juga begitu saya kira. Dicarikan saja sekarang zakat mal yang berpotensi itu apa saja.
praktisnya menghitungnya bagaimana. Iya, supaya iya, dalam iya. ruang prakteknya itu saya kira lebih Toh mudah. masyarakat tuh pingin tahu gampangannya gimana sih. Iya, itu Saya ini sudah praktisnya. wajib zakat Atau belum? atau belum? Satu. Yang kedua, kemana saya menyalurkan zakat saya? Yang ketiga, bagaimana cara menghitungnya? Atau dihitungkan saja sekalian? Kalau ada yang seperti itu enak. Ya lah nantilah. Jadi, Nah terus kemudian juga kalau ada amil ini bisa produktifkan lagi, ya itu tadi nanti kan bisa menjadi satu unsur ya, atau begini perbandingannya seperti nikah itu ya, sama seperti nikah itu atau mewaris kan kita bisa pakai kalau yang itu kan sudah bisa milih toh versi apa kita ikut aturan negara atau agama. Setidak-tidaknya zakat ini menjadi suatu pendamping agar ada cover. Iya. Nah terus gini Pak Lukman juga, ya zakat itulah. Jadi ya masalahnya masyarakat itulah bagaimana bisa membumi lah, tersosialisasikan ke masyarakat secara ini ya, supaya kesadaran masyarakat berzakat itu juga tumbuh lah. Ya. Sebenarnya mungkin masyarakat itu juga seperti tadi yang saya ceritakan itu, pingin ya. Saya 2 kali dalam setahun ini saya 2 kali menerima pertanyaan, kemana? Apakah saya sudah wajib zakat katanya. Terus kalau mau zakat saya kemana? Bagaimana cara menghitungnya itu? Pertanyaan-pertanyaan itu yang saya terima itu dalam setahun ini 2 kali saya dapat. Benar juga ya, masyarakat itu saja nih simple aja. Kitanya aja yang harus jemput bola kan gitu. Ya, jadi memang oke perhatiannya. Saya kira diskusi kita cukup hangat ya. Sehingga menyisakan ada pertanyaan dan kesimpulan. Pertanyaannya, nah bagaimana pendapat Anda tentang perzakatan ini? Tapi saya kira kita sepakat ya bahwa zakat itu tampaknya menjadi satu bidang yang memang perlu digali lagi. Iya. Karena gini, ya banyak lah kalau kita mau diskusi zakat itu. Seperti saya baca Kifayatul Akhyar itu, sayur-sayuran itu tidak wajib zakat karena tidak termasuk makanan pokok katanya. Ya sekarang pertanian sawi kalau 1 hektar juga berapa itu? Ya gitu Pak ya. Itu banyak hal lah. Tapi ya kesimpulan kita setuju bahwa SK Amil Zakat itu adalah bagian dari bentuk maslahah mursalah, dan juga lazis ini memang perlu proaktif ya untuk menjemput bola, menyadarkan masyarakat. Kan gitu Pak Lukman ya, saya kira begitu ya. Zakat dan pajak ada persamaan, ada perbedaannya. Kan gitu ya. Dan untuk saat ini menurut saya itu ya kita bedakan saja zakat dengan pajak itu. Pajak ya biarkan urusan negara, yang zakat itu lebih khusus gitu saja. Untuk agama ya. Kalaupun sosial ya sosialnya lebih ke dalam. Iya, sosial ke dalam. Iya. Betul. Sosial saya ke setuju dalam itu. ya. Sosial yang ke dalam internal umat Islam sendiri. Iya, toh kita juga tidak bisa kan mentasarufkan zakat kepada non-muslim. Iya. Kalau kurban itu ada yang membolehkan tuh kepada non-muslim. Ini kalau luas lagi nanti kalau kurban ya. Kalau kurban luas lagi. Sudah Pak Raden, saya kira cukup. Saya kira begitu. Ya, semoga pemirsa juga bisa menangkaplah sendiri kesimpulannya bagaimana. Ini adalah omongan sore-sore ya, omong kopot kita. Silakan disimpulkan sendiri. Kalau punya komentar silakan tulis di kolom komentar. Saya kira cukup. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.